itu bagian teman-teman mahasiswa. Ada public right, ada hukum publik, ada hukum privat. Ingat saja, hukum itu dibagi dua, gitu ya. Cara berlakunya maksudnya. Ada hukum publik, ada hukum privat. Apa hukum publik itu? Hukum publik adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antara masyarakat dengan negara. Sampai Anda bertanya, apa sih negara itu? Bingung kan ya? Apa negara? Yuk saya tanya, apa negara? Ya negara kayak Indonesia aja lah gitu ya. Saya nggak mau apa itu negara? Oh ini dan sebagainya. Negara itu kayak Indonesia aja lah gitu ya. Jadi apa tadi hukum publik? Hukum yang mengatur hubungan antara masyarakat dengan negara. Hukum privat itu adalah hukum yang mengatur hubungan kepentingan individu dengan individu yang lain. Paham? Apa pahamnya? Ayo, apa pahamnya? Apa hukum privat itu? Hukum ada dua pembagiannya, ada hukum publik, ada hukum privat. Hukum publik itu hukum yang mengatur hubungan antara masyarakat dengan negara. Gitu. Kalau privat, hukum yang mengatur hubungan individu dengan individu yang lain. Bisa nggak membedakan ini sudah? Ayo, contohnya apa? Kalau hukum publik? bayar pajak. Ayo, bayar pajak. Apa lagi? Hah? Sekitaran. Sekitaran. Hukum publik itu hukum yang mengatur antara masyarakat dengan negara. Saudara mencuri, saudara mukul orang, kalian mukul orang, kalian mencuri, kalian main di media sosial itu apa namanya? Chattingan, terus mengejek seseorang, gitu ya. Terus kalian akan dilaporkan ke polisi. Polisi itu siapa? Negara, gitu ya. Mencuri itu namanya hukum publik. Ngerti? Karena hubungan masyarakat dengan negara. Kalau mencuri akan dilaporkan kepada Polisi. Polisi itu negara lah, gitu ya. Berarti hubungan yang mengatur tentang masyarakat dengan negara. Ya, paham? Terus saudara ini mau ngurus KTP di balai desa. Itu hukum publik atau hukum privat? Hukum publik atau privat? Publik. Kan sudah agak paham sedikit ya. Hukum publik itu diantaranya adalah hukum pidana, ya, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan lain sebagainya. Banyak. Ya, itu hukum publik. Paham? Saudara mau ngurus administrasi perkawinan ke mana? KUA itu namanya hukum publik. Hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan itu disebut hukum publik. Betul ya. Sekarang apa sih hukum privat itu? Hukum privat itu adalah hukum perdata. Hukum yang mengatur tentang hubungan individu dengan individu yang lain. Ini siapa namanya? Yang merah? Ali. Hah? Ali Yafi. Umur berapa? 22. Ali Yafi pacaran dengan Mega. Pacaran dengan Mega. Oh, Mega, dia kesini lah. Apa Mega? Atau dengan Kiki aja enggak apa-apa. Itu namanya hukum privat. Karena hubungan antara Yafi dan Mega. Hah?
ketika terjadi one prestasi namanya ingkar janji, ini kan janji mau menikahi ini. Iya. Terus kemudian tidak menikahi, itu namanya hubungan hukum privat atau hukum perdata. Ya. Misal lagi ini, sering beli sepeda motor atau kredit sepeda motor. Hah? Sering ya? Hampir. Kredit sepeda motor atau jual beli sepeda motor itu disebut dengan hukum diatur di mana itu? Diatur di dalam kitab undang-undang hukum perdata atau dalam bahasa Belandanya disebut Burgerlijk Wetboek. Ya, itu diatur di BW Burgerlijk Wetboek, tebalnya segitu. Baca saja apa sih perjanjian. Misalkan ini pacaran dengan ini, terus kemudian menulis sebuah perjanjian diatur di dalam pasal 13, 20, 30, hafal kalau itu ya. Karena itu sudah memang bagian saya. Itu disebut dengan hubungan individu dengan individu yang lain, itu disebut dengan hukum privat. Ada berapa hukum privat itu? Ada 2. Pertama itu diatur di dalam kitab undang-undang hukum perdata. Yang kedua diatur di dalam kitab undang-undang hukum dagang atau Burgerlijk BVD, Burgerlijk van Koophandel, itu ya bahasanya. Itu bahasa Belanda. Karena memang harus belajar itu kalau orang kampus. Paham sudah? Sekarang nanti ke bertanya, perkawinan itu jadi hakim ya. Masuk hukum publik apa hukum privat? Publik. Dua-duanya. Dua-duanya bisa. Ayo. Publik dan privat. Musuh negara. Ayo. Publik. Hukum Publik. publik apa privat? Dua-duanya. Agama negara. Kementerian KUA. Perwakilan negara aparatur. Ayo. Perkawinan itu masuk hukum privat apa hukum publik? Hukum privat, publik lah. Nanti pulang dari sini saya sudah mendapatkan ini hukum privat reh, ini public reh, itu keren kan gitu kan? Hah? Kayak orang kampusan udah padahal nggak lulus SD kan? Kan keren kan? Dua ada hukum privat ada hukum. Nah sekarang perkawinan itu masuk hukum privat apa hukum publik? Publik pak. Siapa lagi tadi? Evi. Ngajak kawin sama Iya. sama Mega. Mega. Ngajak kawin sama Mega. Ngajak kawinnya itu hukum privat apa hukum publik? Privat. Hah? Privat. Oke. Setelah itu sudahlah sebar undangan, kemudian ternyata si ini lari. Apa namanya? Kabur. Ya. Kabur. Enggak apa namanya? Mau kawin pas mau dongnya apa namanya itu? La aloparloh apa namanya? Panggulan apa nih? Kemudian ini menghilang. Berarti Wafi ya. Yafi ini menghilangnya itu kan merupakan pelanggaran. Pelanggarannya ini privat apa publik? Publik pak, karena sudah diketahui banyak orang. Kuliah begini ini enak, gratis, ada ilmunya. Nggak usah bayar lagi, enak enggak? Saya ini bayar berapa juta ini? Kalau 100 juta habis ini. Gitu ya. Tadi karena diketahui oleh orang banyak, terus kemudian disebut dengan hukum publik katanya betul. Benar enggak ini? Benar. Iya. Ketika ini berjanji mau menikahi ini, kemudian ini lari dari tanggung jawab pernikahan, itu namanya wan prestasi, ingkar janji. Ingkar janji itu perdata. Paham?
perdata, berarti hukum privat. Tidak ada campur tangannya dengan hukum publik. Kemudian saudaranya ini mau lapor polisi, polisi nggak bisa apa-apa. Kenapa saya bercerita seperti ini? Karena di masyarakat itu tidak mampu membedakan, tahu-tahu pokoknya dilapor aja kepada polisi, kemudian polisi mau bertindak, tapi tidak bisa membedakan mana ini hukum publik, mana hukum privat. Akhirnya kacau. Makanya saya memberikan penyadaran penyuluhan hukum itu biar paham hukum. Tapi jauh teru dikion. Ini Mas Mario, gue nanti di depan Ini hanya sekedar contoh. Ketika ini ingkar janji, itu namanya wan prestasi. Ingkar janji. Kalau ingkar janji itu wilayahnya hukum data. Gitu lihat. Contoh lagi, saya ambil contoh aja dulu. Kredit sepeda motor, ya toh. Terus kemudian sepeda motornya sudah dibawa ke sini. Terus BPKB-nya ada di leasing. Kemudian saudara tidak bayar ke kredit macet lah istilahnya dalam bahasanya. Itu wilayah hukum privat apa hukum publik? Privat. Hah? Privat. Kenapa kok disebut privat? Dagang, perjanjian, perdagangan. Karena diawali oleh perbuatan individu yang satu dengan individu yang lain. Ketika tidak membayar terhadap kredit itu, maka disebut dengan ingkar janji. Itu masuk hukum. Pertanyaannya begini, bagaimana? Kan ditagih. Ini apa namanya? Leasing ya, leasing. Atau kayak Adira. Terus kemudian ini sedang. Kemudian ini dilempar ke sini, dijual di sini. Oper kredit. Saya mau tanya, oper kreditnya ke sini itu hukum privat apa hukum publik? Privat. Privat. Nah, privat. Kan dalam perjanjiannya kan begini, bahwa si sepeda motor tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak ketiga. Itu dalam perjanjiannya. Ternyata itu dipindah tangankan kepada pihak ketiga. Kemudian si leasing ini, karena ini hukum privat katanya, boleh nggak si leasing ini melaporkan kepada polisi? Nggak boleh. Ayo jawab tidak? Boleh enggak? Ini dalam praktek, dalam kenyataannya banyak seperti itu. Ada mobil, kemudian dilaporkan polisi, polisi bertindak. Katanya hukum publik, hukum privat. Nanti kalau ada polisi, Pak, ini hukum publik ini hukum privat, bukan wilayahnya sampean. Itu tantang aja, misalkan. Berani enggak? Ayo, berani enggak? Kalau nggak ada dasar hukumnya ya nggak berani lah. Ya ini sudah berbicara dasar hukum. Saya kasih ilusi nih, saya kasih gambaran. Kalau ada dasar hukum Kan sudah tahu ini. Oh ini hukum publik, ini hukum apa? Sampai jawab polisi. Loh ini hukum privat pak, kan itu. Jangan ikut-ikut sampean. Ini bukan wilayah hukum publik sampean. Ke sana. Berani enggak gitu? Dasar hukumnya. Kasus di Jatisari saja. Saya orang Jatisari. Kasus di Jatisari itu banyak seperti ini. Ternyata polisi juga masuk ke wilayah perkara seperti ini. Boleh enggak polisi? Nah, bingung kan? Nah, itu wilayah pengacara. Wilayahnya pengacara nanti wilayahnya saya tidak saya buka dulu. Kalau dibuka semua nggak ada yang ke saya nanti. Taruhlah begitu ya. Ya ada hukum yang lain itu. Ya bukan buka itulah. Nah sekarang konsentrasi kepada undang-undang perkawinan itu. Undang-undang perkawinan itu adalah undang-undang percampuran antara hukum Islam dengan hukum positif. Maksud hukum positif itu hukum negara. Itu disebut dengan ada kan syarat sahnya perkawinan itu satu benar yang laki belum. Tidak boleh kalau saya menikah itu adalah laki-laki sama laki-laki.
Nggak boleh. Orang Itu melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Yang kedua adanya saksi. Ketiga adanya saksi. Keempat adanya lima adanya mahar. Yang keenam ijab dan kabul. Kan seperti itu. Itu di dalam undang-undang perkawinan hukum Islam. Tetapi di dalam undang-undang ini sudah ada perubahan, saya akan lupa undang-undang nomor berapa? 2019 ya. Ada perkawinan yang dipersyaratkan. Makanya disebut kompilasi Islam itu anak di bawah umur itu tidak boleh menikah. Siapa anak di bawah umur itu? Anak yang masih kurang dari umur 19 tahun. Kalau laki-laki 21 tahun. Ya, GBT. orang ini Masuk kan nih. Ini Yofi berapa masuk lagi? nih. Dua-dua. Dua sudah masuk. Panain. Tolong bolo. Panain. Itu ya. Lantas begini. Kan merasa Fenomena yang ada di masyarakat, banyak sekali anak di bawah umur berkondisi. Ya toh? ya Mateng duluan. Ku hamil duluan. Gara-gara apa? ya itu Apa ya? Di nyanyian itu apa? Ku hamil duluan. sudah 5 bulan Sudah tanya. Ini fenomena di masyarakat. Banyak sekali syarat-syarat perkawinan ini terlewati karena suatu keadaan. Biasanya sekarang lagi ngetren lek dak meteng tidak dikawini. Ini itu dah. Jadi ada semacam kawin paksa. Bagaimana kemudian kalau itu anak di bawah umur, boleh nggak kawin? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau memaksakan diri dan lain sebagainya, ya ke pengadilan dulu, minta dispensasi namanya. Ya. Tapi pada intinya nggak boleh. terlanjur jadi Itu ya, saya menerangkan hukum seperti ini tidak jelimet-jelimet yang sederhana saja. Itu yang ada di masyarakat. Terus kemudian apa sih kewajiban suami? Itu apa sih kewajiban istri? Baca sendiri gitu ya. Ya, makanya kan kadang-kadang memang ada pelatihan nikah dan lain sebagainya itu. Bagaimana kewajibannya suami bagaimana. Terus selanjutnya yang ketiga, yang ini agak cepat. Sebenarnya kurang yang ketika belajar ilmu hukum dengan saya. Ya memang kurang menurut saya jam berapa tahun dan cuma 2 menit. Biasanya dalam perkawinan itu, dalam rumah tangga itu ada kebertentangan, misalnya nanti terjadilah perceraian. Bagaimana kalau perceraian itu terjadi? Apa konsekuensinya? Ini pertanyaan-pertanyaan. Nanti kemudian kita diskusi, kita bertanya. Insya Allah saya bisa jawab. Mungkin yang lain juga ini bisa menambahkan ini sebagainya. Terkait lagi, misalkan dalam perkawinan itu mendapatkan anak, melahirkan anak. Bagaimana hak asuh anak itu? Kemana anak itu harus diasuh? Kemudian tentang masalah harta misalkan. Hasil bekerja itu baik suami maupun istri itu disebut harta apa? Terus bagaimana pembagiannya dan lain sebagainya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang kemudian harus diketahui. Makanya sebelum melangkah ke pernikahan pahami dulu tentang hukum undang-undang perkawinan itu, kompilasi hukum Islam. Seperti itu ya, sederhana. Nanti mau tanya, kalau anda nanya ya tidak hidup kita ini. Suasananya